Sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di tengah gemuruh yang dahsyat itu, energi spiritual spasial yang disebarkan oleh Wang Yuan tumbuh 3 kali lipat, atau lebih tepatnya, meledak 3 kali sekaligus. Yang mengejutkan yang melihat, yang bisa mereka lihat selama proses 3 ledakan ini hanyalah hamparan perak, namun di akhir ledakan, dalam keadaan pingsan, mereka menyaksikan pemandangan domain elemen angin yang awalnya sangat mendominasi kini hancur seketika. Tingkat kekuatan apa yang bisa melakukan itu? Mereka tidak pernah menyangka Wang Yuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Pada titik tertentu yang tidak diketahui, sosok raksasa muncul di depan Wang Yuan, tingginya lebih dari 10 meter dan dilengkapi dengan baju besi perak. Tapi dari luar, armor itu tidak bersinar dalam warna perak, tapi berbau merah darah. Prajurit raksasa setinggi 10 meter ini memegang perisai di tangan kirinya, versi yang diperbesar dari perisai jiwa ilahi, sama tingginya dengan raksasa itu. Prajurit itu tiba-tiba melangkah maju. Seluruh menara keabadian bergetar hebat di setiap langkah yang diambilnya. Dan perisai jiwa ilahi yang sebelumnya ada di tangannya sudah tidak ada lagi. Seseorang dapat dengan jelas melihat butiran-butiran darah tipis mengalir di luar kulitnya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Keturunan dewa. Ini jelas merupakan keturunan dewa. Tapi tidak seperti Chair dan Long Hao Shen yang sebelumnya menampilkan keturunan dewa, Wang Yuan bukanlah dewa pilihan. Dia meminjam kekuatan senjatanya untuk mengaktifkan keturunan Tuhan. Dengan pembuluh darah dewa jiwa raksasa sebagai katalis dan perisai jiwa ilahi sebagai perantara, dia secara tak terduga berhasil melakukan pemanggilan yang tak terbayangkan ini. Saat dewa jiwa raksasa yang mengerikan itu melangkah maju, perisai sepanjang 10 meter di tangannya sudah terciprat. Detik berikutnya, seluruh ruangan hanya dipenuhi warna perak. Suara nyaring yang menusuk terdengar dimanapun perisai itu lewat. Kekuatan dewa, itu adalah kekuatan dewa sejati. Chair bahkan menyimpulkan bahwa setidaknya tidak ada penampilan keturunan dewa sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan dewa jiwa raksasa ini, dan hal yang sama juga berlaku untuk Long Hao Shen. Tapi berapa biaya yang harus dibayar untuk serangan mengerikan seperti itu? Setiap pusaran air kecil menyebarkan cahaya emas kehijauan, terbang dengan kecepatan sangat lambat, tetapi menuju jalur tertentu dari perisai jiwa ilahi. Setelah melepaskan 9 pusaran air kecil itu, api jiwa yang berdenyut di mata kerangka hijau itu sangat melemah. Itu jelas bukan keajaiban yang bisa dianggap enteng. Pusaran air pertama menghancurkan kontak seketika, memercikkan lampu hijau ke segala arah. Segera, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima mengikuti, tidak ada satupun yang terlewat, untuk menghalangi jalur perisai jiwa ilahi. 3 pusaran air hijau yang tersisa langsung ditelan di samping kerangka hijau itu. Sebuah ledakan keras mengguncang seluruh menara keabadian, menyebabkan gelombang tipis nafas kematian menyebar secara samar pada setiap guncangan. Setelah pukulan ini berakhir, seluruh efek pembagian energi spiritual yang dihasilkan oleh pil spiritual gabungan terhenti. Wang Yuan tetap berlutut di tanah, seluruhnya berlumuran darah, sama seperti si Masian sebelumnya. Tapi tidak seperti dia, meski darahnya bocor keluar tubuhnya, tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Dewa jiwa raksasa setinggi 10 meter itu hancur, dan setelah perisai itu berputar beberapa kali terus-menerus, perisai itu menembus tanah di depannya. Dalam pecahan yang menusuk telinga, 7 kristal spasial pada perisai jiwa ilahi hancur pada saat yang sama, dan perisai itu kehilangan semua warnanya, berubah menjadi hitam pekat. Wang Yuan masih berlutut di tanah, tidak bergerak, saat cahaya perak di matanya perlahan menghilang. Tetap saja, pandangannya diarahkan ke depannya dari awal hingga akhir, menatap ke arah di mana pilar cahaya perak besar itu perlahan menghilang. Akhirnya, semua cahaya perak telah menghilang, dan kerangka hijau itu masih berdiri di sana, dikelilingi oleh penghalang hijau yang tampak kokoh, dan terhenti. Itu tidak membunuhnya. Kelompok Chair yang beranggotakan 4 orang memandangi kerangka hijau itu dengan tidak percaya. Namun sesaat berikutnya, suara bergema, saat lampu hijau yang mengelilingi kerangka hijau itu berhamburan seperti telur yang jatuh, terbelah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pengawal suci ketiga mengakui kesetiaanmu. Dalam kilatan lampu hijau, semacam panah hijau melesat ke arah Chair, masuk ke dalam melodi abadi. Chair tidak bisa merasakan panas dari melodi abadi yang menenggelamkannya, dan segera melangkah maju menuju Wang Yuan.
Apa yang dia lihat adalah semangat membunuh yang dalam dan keyakinan yang perlahan-lahan melemah. Ekspresi lega dan puas berangsur-angsur muncul, namun matanya menjadi bersih, kemudian menjadi pucat pasi. Tubuh Wang Yuan bergetar hebat, dan pupil matanya yang putih pucat kembali berubah warna. Mengeluarkan erangan pengap, dia terjatuh ke tanah. Cai Er buru-buru menangkap tubuhnya, sementara di sisi lain Zhang Fangfang juga terjatuh. Wang Yuan sudah tidak sadarkan diri, tetapi Zhang Fangfang, yang masih sadar, menunjukkan senyuman kepuasan. Kali ini, Yuan harus diserahkan kepada saya tanpa ada pilihan lain. Sekarang saya bisa puas. Kalian semua harus berhasil. Setelah mengatakan ini, mata Zhang Fangfang terpejam, tak sadarkan diri. Setelah dia pingsan juga, kejadian aneh terjadi. Dari Wang Yuan dan Zhang Fangfang menyebarkan sinar samar berwarna darah, dan di dahi mereka mulai berkilauan tanda berwarna darah yang serupa. Kedua rune ini benar-benar berbeda, tetapi di tepinya orang dapat melihat bahwa jika digabungkan, itu akan menjadi satu rune yang lengkap. Tapi apa yang bisa mereka perjuangkan? Han Yu menopang tubuh Zhang Fangfang dengan tangannya, perlahan meletakkannya di samping Wang Yuan. Berlutut dengan satu lutut, tinjunya di dada, dia dengan penuh semangat melakukan penghormatan ksatria yang paling hikmat. Ini adalah penghormatan yang luar biasa. Han Yu, cepat lanjutkan dengan sihir penyembuhan. Mengapa kamu tidak merawat mereka? Di samping mereka, Lin Xin sudah tidak bisa menahan pikirannya. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tenang, tidak ada gunanya, sihir penyembuhan tidak akan berpengaruh apapun pada mereka. Saudara Zhang adalah ksatria muda paling dihormati yang pernah saya temui di luar. Cai Er bertanya dengan tergesa-gesa, apakah akan terjadi sesuatu pada mereka? Han Yu menggelengkan kepalanya, dan menjawab, hidup mereka tidak terancam, hanya saja. Lin Xin tergesa-gesa, jangan memotong apa yang kamu katakan di tengah-tengah, apa yang terjadi dengan mereka. Han Yu menarik napas dalam-dalam, juga merasa emosional, jika saya tidak salah, kekuatan yang baru saja digunakan Yuan benar-benar melampaui batas kemampuannya. Menggunakan pembuluh darahnya sendiri untuk memanggil keturunan dewa melalui perisai jiwa ilahi dan meluncurkan dua serangan menghabiskan hampir seluruh kekuatan vitalnya. Dia harus menghidupkan hidupnya sendiri, menaikkan pembuluh darahnya hingga batas toleransinya. Hanya dengan cara itulah dia bisa mencapai pemanggilan itu. Namun akibatnya, kehidupan Yuan mencapai batasnya setelah pertempuran berakhir. Bukankah kamu bilang nyawa mereka tidak terancam? Cai Er bertanya dengan tergesa-gesa. Disinilah saudara Zhang benar-benar layak dihormati. Meskipun ini bukan mantra sihir yang bisa aku gunakan, dapat dilihat dari simbol bahwa apa yang dia gunakan seharusnya merupakan teknik rahasia penyelamatan jiwa yang diturunkan dari masa lalu, untuk meneruskan kehidupan seseorang ke kehidupan lain, meneruskan kekuatan vital penggunanya ke target di ambang kematian untuk memperpanjang umur target. Dari penampilan saudara Zhang, dia seharusnya menyerahkan separuh hidupnya langsung ke Yuan, yang berarti bahwa jika dia awalnya memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, sekarang Yuan dan dia hanya akan dapat berbagi, 50 untuk masing-masingnya. Mendengar Han Yu sejauh ini, Cai Er dan Lin Xin tidak bisa menahan nafas. Tidak peduli seberapa dingin watak Cai Er, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dengan sedihnya saat ini. Yuan, kenapa kamu melakukan itu? Jika Hao Shen diberi tahu bahwa kalian harus membayar biaya sebesar itu demi dia, saya khawatir dia bahkan tidak akan mau membiarkan dirinya dibangkitkan. Dengan sangat gemetar, Cai Er memahami bahwa hingga sejauh ini, sudah ada 3 rekannya yang berada di ambang kematian, sementara Zhang Fangfang harus mengorbankan separuh harapan hidupnya. Demi membangkitkan kembali Long Hao Shen, mereka telah membayar terlalu banyak. Han Yu menyatakan, jangan bicara seperti itu, Cai Er. Yuan benar sebelumnya, membangkitkan kapten bukan semata-mata tanggung jawabmu. Sejak pasukan pemburu iblis kami didirikan, berapa banyak pengorbanan kapten untuk kami. Meskipun kami tidak banyak menyebutkannya, semuanya terukir jauh di lubuk hati kami. Jika kita tidak memiliki kapten, mungkin kita sudah tersapu jauh sebelumnya. Dan bagaimana kita masih bisa berada di sini pada hari ini? Bagaimana kami bisa mendapat kehormatan disebut pasukan pemburu iblis bergelar? Mengikuti kapten di wilayah iblis memberi kami bernilai. Sekarang kapten telah mati dalam pertempuran, bahkan membayar harga nyawa kita masing-masing akan sia-sia jika kita dapat menghidupkan kembali kapten. Inilah yang dipikirkan setiap orang dari kita. Tanpa kapten, secercah harapan cerah tidak memiliki jiwanya.
Kami membutuhkan dia untuk hidup kembali dan terus memimpin kami, untuk menciptakan lebih banyak keajaiban, untuk membimbing kami dalam mengalahkan iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Bintang Iblis harus mengakui bahwa keberadaan Kapten mengancam kelangsungan hidup seluruh umat iblis, membuat nyawa Kapten menjadi lebih penting daripada nyawa kita semua jika dijumlahkan. Membangkitkan Kapten diperlukan untuk melihat awal kemenangan aliansi berapapun biayanya, itu akan sepadan. Lin Xin mengangguk, Han Yu benar. Selama Kapten dibangkitkan, saya bersedia membayar berapapun biayanya. Kami akhirnya berhasil melewati uji coba di lantai 5 ini, namun selanjutnya kami harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Lawan akan lebih kuat lagi, tapi sekarang hanya kami bertiga yang tersisa. Chai, jika menyangkut hal itu, kamu tidak boleh menghentikan kami, tidak peduli apa yang harus dilakukan Han Yu dan aku. Melihat Lin Xin dan Han Yu yang berdiri di depannya, mata Chai tegas, tak terhentikan hanya dengan kata-kata. Setelah sampai sejauh ini, mereka harus terus maju, jika tidak, pengorbanan rekan-rekan mereka akan sia-sia. Melepaskan tubuh Long Hao Shen dari punggungnya, dan dengan hati-hati meletakkannya ke tanah, Chai tidak berdebat lagi dengan Lin Xin dan Han Yu. Saat ini, dia hanya bisa tetap kuat. Sebagai pengganti sementara Long Hao Shen sebagai kapten, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab. Han Yu dan Lin Xin duduk di seberang Chai. Sambil membelai melodi abadi dengan penuh kehangatan, dia menyatakan, menara keabadian memiliki 7 lantai seluruhnya. Saat kami pertama kali datang, Hao Shen telah ditawari warisan Elux. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa warisannya berada di lantai 7 menara keabadian, tetapi dia harus melewati banyak cobaan sebelum dia dapat bertemu dengannya. 10 dari 12 penjaga suci telah muncul di hadapan kita, jadi hanya ada 2 yang tersisa sekarang, semuanya pasti akan muncul di lantai berikutnya. Menurut disposisi sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan muncul di lantai 6. Dengan kata lain, uji coba di lantai 6 kemungkinan besar akan menjadi uji coba terakhir kami. Han Yu mengangguk, sangat mungkin. Uji coba di lantai 5 semuanya menghadapkan kita pada pemegang domain di langkah ke-9, dan lantai 6 akan melangkah lebih jauh. Tidak dibenarkan jika lantai 7 juga menampung uji coba. Jika itu benar-benar harus sekuat itu, apa gunanya memperebutkan warisan? Lin Xin bertanya, tapi, uji coba di lantai 6 ini bisa mengambil 1 langkah lebih jauh. Berdasarkan pertemuan kami sebelumnya, kami harus bertemu dengan penyihir berelemen kegelapan dan prajurit pemegang cahaya suci. Mungkinkah kedua pemilik domain langkah ke-9 ini akan muncul bersamaan? Dari kata-kata ini, mereka bertiga terlihat sangat terkejut. Han Yu mengerutkan alisnya, mereka seharusnya tidak bersatukan. Itu akan terlalu sulit untuk ditangani. Sebaliknya, Chai menggelengkan kepalanya, saya harap mereka bisa tampil bersama. Mengapa? Han Yu dan Lin Xin bertanya hampir bersamaan. Chai menjawab, itu karena ini adalah satu-satunya cara kita bisa melewati lantai 6 ini. Ujian di menara keabadian secara bertahap menjadi lebih sulit, tetapi ujian terakhir selalu jauh lebih sulit daripada semua ujian sebelumnya. Saat kita mencapai lantai 6, jika kita hanya bertemu dengan elemen terang dan kegelapan saja, peningkatan kesulitannya tidak akan terlalu berbeda dari sebelumnya, setidaknya tidak secara kualitatif. Tetapi hanya jika mereka muncul bersama-sama barulah peningkatan kesulitan menjadikannya masuk akal sebagai uji coba terakhir menara keabadian. Meskipun cobaan seperti itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi, setidaknya itu lebih baik daripada menghadapi cobaan lain yang sama sekali tidak diketahui. Han Yu bergumam, sebenarnya, terang dan gelap tidak selalu buruk jika muncul berdampingan. Bukan hal yang buruk, itu adalah 2 pemegang domain. Lin Xin berbicara dengan tidak mengerti. Han Yu menjawab, tapi jangan lupa bahwa dari 6 elemen besar, terang dan gelap adalah yang paling bertentangan. Katakan padaku, bagaimana terang dan gelap bisa saling melengkapi? Dan yang terpenting, mari kita bicara tentang domain. Domain adalah kemampuan berskala besar, yang bekerja di suatu wilayah. Jika wilayah terang dan gelap muncul bersamaan, keduanya hanya dapat saling mengganggu. Bagaimana mungkin sebuah pertandingan bisa dipertimbangkan? Mungkin kalau muncul bersamaan, belum tentu menggunakan domain, sehingga akan lebih memudahkan kami dalam meresponsnya. Chai tidak mengucapkan sepatah kata pun, merenung dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk membuat tebakan, tapi masih belum bisa menebak seperti apa sidang di lantai 6 itu. Han Yu memandang Chai, ngomong-ngomong, bagaimana kalau aku mencobanya? Chai menolak dengan tergesa-gesa,
Tidak mungkin. Tidak peduli ujian apa yang menanti kita di lantai 6, peserta ujian akan sangat kuat. Dan tanpa kekuatan yang cukup, mereka pasti tidak akan berusaha sekuat tenaga, jadi kamu tidak akan bisa mencari tahu apapun. Kita hanya mempunyai satu kesempatan, untuk menangani semuanya dalam satu waktu, dan melewatinya sekaligus. Ayo segera pulihkan kekuatan kita kali ini, tak seorang pun di antara kalian boleh melawanku. Saya satu-satunya yang mungkin bisa melewatinya. Sekarang merumuskan lebih banyak tebakan tidak ada gunanya. Hanya dengan menghadapinya secara nyata barulah mereka dapat memahami tantangan di lantai terakhir. Mereka meminum pil spiritual bersama secara berurutan masih menyebabkan cerukan yang parah pada tubuh mereka. Mereka hampir menghadap lantai 6, yang kemungkinan besar adalah lantai terakhir. Kali ini, Chai tidak terburu-buru, dan memastikan mereka memulihkan seluruh kemampuan mereka sebelum melanjutkan. Chai memasuki kondisi kultivasi sepenuhnya. Setelah melewati rintangan sebelumnya, semangat dan kekuatannya secara bertahap menyelesaikan harmonisasi sempurna setelah ingatannya baru saja pulih. Pada saat yang sama, beberapa pertempuran sengit ini menyebabkan pembebasan besar pada kekuatannya, yang memperoleh peningkatan yang signifikan. Chen Yinger sedang beristirahat di dada Yang Wenzhao, Duan Yi mendukung si Masian di sisi lainnya, dan Wang Yuan serta Zhang Fangfang yang pucat sudah bangun. Meskipun tidak ada yang bisa diketahui dari ekspresi mereka, nafas mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan fluktuasi energi spiritual pun tidak dapat dirasakan keluar darinya. Kalian semua datang. Melihat rekan-rekan di depannya, Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Chai, kita akan berhasil bagaimanapun caranya. Kami akan naik ke lantai 6 bersama kalian dengan cara apapun, dan melakukan yang terbaik untukmu. Suara Chen Yinger masih sangat lemah, tapi dia berbicara dengan tekad. Yang lain mengangguk sama seperti dia. Mungkin mereka sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi untuk mempersiapkan jalan bagi Chai, namun mereka bersedia datang meskipun itu hanya demi menyemangati Chai di pertempuran berikutnya. Chai berdiri perlahan, memberikan melihat Long Hao Shen berbaring dengan damai. Dia tidak terus-menerus berterima kasih kepada mereka, karena tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Memiliki kawan seperti kalian semua sungguh luar biasa. Kalau begitu ayo kita naik ke lantai 6 ini bersama-sama. Mengatakan itu, dia memegang Long Hao Shen, tapi kali ini, tidak menempelkannya ke tubuhnya menggunakan rantai. Berbalik ke belakang, dia maju menuju pilar cahaya yang telah muncul jauh sebelumnya. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope meminjamkan tangan mereka untuk saling mendukung, dengan tegas memasuki pilar cahaya. Garis-garis cahaya bersinar, membawa mereka ke lantai atas menara keabadian. Lantai 6 menara keabadian. Setelah semua orang melewati gerbang teleportasi, mereka semua tanpa sadar menatap ke arah yang sama. Lantai ini berbeda dengan lantai 5, disusun mengelilingi garis-garis yang memancar dari tengah. Seluruh lantai 6 menara keabadian dipisahkan sepenuhnya menjadi dua dunia. Di sebelah kiri, semuanya gelap gulita, dan di sebelah kanan ada iluminasi suci keemasan. Terang dan gelap dipisahkan dengan jelas, dan di tengahnya terdapat energi putih yang dikeluarkan. Chai dengan hati-hati menempatkan Long Hao Shen di tanah, dan berbalik ke arah rekan-rekannya, tolong jaga dia, Han Yu, Lin Xin, aku harus meminjam kekuatanmu. Memiliki Long Hao Shen di punggungnya akan membuatnya sulit untuk menampilkan seluruh kekuatannya. Ya, Lin Xin dan Han Yu melangkah maju secara bersamaan, masing-masing meminum pil spiritual gabungan.